Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Bertemu lagi dengan Bapak dalam mata pelajaran Produk Kreatif dan Kewirausahaan atau PKK. Semoga semuanya tetap dalam kondisi yang sehat supaya mata pelajaran pada hari ini bisa berjalan dengan lancar dan video ini adik-adik bisa tonton sampai selesai. Adapun materi yang akan Bapak bawakan pada hari ini yaitu terkait dengan faktor-faktor yang menjadi penyebab keberhasilan dan kegagalan suatu usaha. Itu yang akan Bapak jelaskan pada hari ini. Nah, baik, di sini Bapak sudah tampilkan yang pertama yaitu faktor yang mempengaruhi keberhasilan suatu usaha. Dalam sketsa sederhana ini, di sini dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah faktor manusia, kemudian yang kedua adalah faktor keuangan, kemudian yang ketiga adalah faktor perencanaan, kemudian yang keempat adalah faktor pemasaran. Jadi ada 4 faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan seorang wirausaha. Ini secara garis besar. Nah, Bapak akan jelaskan satu persatu. Yang pertama yaitu faktor manusia. Nah, faktor manusia ini tentunya nanti dibagi menjadi beberapa item, yaitu yang pertama adalah kepribadian, ilmu pengetahuan, dan pengalaman yang kita miliki. Jadi ada 3 dari faktor manusia itu sendiri. Kepribadian atau karakter seseorang itu dapat menunjang keberhasilannya. Itu bisa bawaan dari lahir, namun bisa juga dari kemauan kita untuk berubah sehingga itu nanti bisa mempengaruhi pembentukan karakter bagi kita semua. Kemudian yang kedua adalah ilmu pengetahuan. Nah, ilmu pengetahuan ini terkait dengan ilmu yang kita miliki. Jadi dalam mengelola suatu usaha, kita harus sedia dalam berbagai macam kondisi. Tentunya dengan adanya ilmu pengetahuan yang kita miliki, kita bisa menyesuaikan dengan segala macam kondisi. Itulah pentingnya anak-anakku belajar PKK untuk diaplikasikan ke depannya. Kemudian yang ketiga adalah pengalaman yang kita miliki. Nah, seperti kata pepatah, pengalaman adalah guru terbaik. Jadi kita bisa belajar dari pengalaman diri sendiri maupun pengalaman orang lain. Bahkan berbagai kisah inspiratif bisa diaplikasikan. Contoh, misalkan kita menonton dalam internet atau di televisi. Jadi banyak sekali sumber-sumber inspirasi yang bisa kita aplikasikan. Jadi untuk faktor manusia itu sendiri dibagi menjadi 3, yaitu kepribadian, ilmu pengetahuan, dan pengalaman yang dimiliki. Kemudian yang kedua yaitu keuangan. Nah, faktor keuangan ini merupakan salah satu pendukung keberhasilan dalam usaha. Tanpa adanya modal, usaha tidak mungkin berjalan. Meskipun misalkan modal kita cuma sedikit, tapi itu bisa kita maksimalkan nanti jika usaha kita berjalan. Nah, modal ini digunakan untuk membiayai pengeluaran seperti misalkan bahan baku peralatan. Misalkan kita di bengkel sepeda motor. Nah, tentunya kita butuh stok spare part dan lain sebagainya. Nah, ini ya, uang inilah yang akan kita gunakan sebagai modal awal. Ada juga pepatah mengatakan bahwa uang memang bukan segalanya, tapi segalanya membutuhkan uang. Baik, kita lanjut yang ketiga, poin ketiga yaitu perencanaan. Nah, perencanaan ini harus betul-betul memiliki perencanaan matang supaya usaha kita bisa kita jalankan dengan terarah. Nah, perencanaan ini
dapat dimulai saat kita mau mendirikan usaha. Contoh misalkan, nah, karena ada adik-adikku jurusan teknik sepeda motor, nah, apa yang akan kalian lakukan? Contoh misalkan mau membuka usaha variasi sepeda motor. Nah, ini kalian harus kisarkan atau berapa modal yang akan kalian butuhkan, kemudian sasaran calon konsumennya tuh siapa saja, di mana lokasi usahanya, kemudian siapa saja yang terlibat dalam kegiatan usaha itu. Ini yang dimaksud dengan perencanaan. Kemudian yang poin keempat yaitu adalah pemasaran. Nah, pemasaran ini merupakan faktor yang sangat penting. Nah, jika tidak mampu memasarkan, maka produk tidak akan menjangkau konsumen yang akan kita tuju. Contoh misalkan, kita harus memikirkan siapa yang akan memasarkan produk kita, siapa yang akan memasarkan bengkel kita. Nah, kemudian siapa yang akan membeli, atau siapa yang akan mengunjungi bengkel kita. Kemudian strategi apa yang harus dilakukan supaya promosi kita bisa berjalan sehingga konsumen bisa datang ke bengkel kita. Jadi ini adalah 4 poin penting dalam mempengaruhi keberhasilan usaha. Yang pertama adalah dari faktor manusia, kemudian yang kedua adalah faktor keuangan, kemudian yang ketiga adalah perencanaan, dan yang keempat adalah pemasaran. Jadi itu 4 poin penting secara garis besar yang mempengaruhi keberhasilan suatu usaha. Nah, kemudian di sini Bapak tampilkan slide baru, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kegagalan usaha. Jadi, kegagalan usaha itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Di antaranya bisa aku lihat sendiri, yaitu yang pertama adalah tidak kompeten dalam manajerial. Jadi, artinya di sini tidak berkompeten dalam melakukan memanage atau mengatur usahanya sendiri. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah kurang berpengalaman. Artinya pengalamannya kurang, tidak ada sumber inspirasi sehingga usahanya tidak bisa berjalan. Kemudian yang ketiga adalah tidak bisa mengelola keuangan. Ini yang sangat penting. Jika tidak bisa mengelola keuangan, nanti bisa jadi kemungkinan lebih besar pengeluaran bengkel dibanding dengan pemasukan. Kemudian lokasi yang kurang mendukung. Nah, ini juga sangat penting. Kita harus pintar-pintar memilih lokasi. Jangan membuka suatu usaha bengkel variasi di tengah-tengah kebun. Nanti tidak akan ada orang yang variasi sepeda motornya, seperti itu. Kemudian yang keempat adalah gagal dalam perencanaan. Artinya dalam perencanaan awal saja sudah tidak sesuai. Misalkan kita rencanakan ingin membuka bengkel variasi, namun yang kita jalankan hanya usaha tambal ban aja yang berjalan. Nah, itu termasuk suatu kegagalan dalam perencanaan. Jadi perencanaan ini harus betul-betul terarah. Nah, kemudian yang kelima adalah sikap yang kurang bersungguh-sungguh. Jadi kita harus bersungguh-sungguh, kita harus percaya diri bahwa kita bisa membuka usaha ini, kita bisa menjalankan usaha tersebut. Jadi itu yang sangat penting. Kemudian yang keenam adalah ketidakmampuan dalam melakukan peralihan atau transisi wirausaha. Kemudian yang terakhir adalah kurangnya pengawasan peralatan. Nah, itulah beberapa faktor yang menjadi penyebab suatu kegagalan dalam wirausaha. Nah, adapun faktor-faktor tersebut ini menurut dari Simrer. Jadi ini seorang peneliti yang mengatakan bahwa faktor-faktor kegagalan wirausaha itu terdiri dari berbagai macam sumber. Yang pertama adalah tidak kompeten dalam manajerial, kemudian kurang berpengalaman,
tidak bisa mengelola keuangan, lokasi yang kurang mendukung, gagal dalam perencanaan, sikap yang kurang bersungguh-sungguh, kemudian ketidakmampuan dalam melakukan peralihan atau transisi wirausaha, dan yang terakhir adalah kurang pengawasan peralatan. Jadi, itu adalah beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan usaha. Untuk lebih lengkapnya, silakan dibaca modul yang Bapak kirimkan dalam link sebelumnya. Silakan dipelajari. Kemudian, untuk minggu depan kita akan masih pada materi terkait dengan peluang usaha, namun dengan submateri yang berbeda dari hari ini. Mungkin pertemuan hari ini cukup dari Bapak. Semoga anak-anakku semua dapat menyimak video ini sampai selesai, supaya dalam evaluasi ataupun ujian tengah semester yang akan diadakan bulan ini, semuanya bisa mendapatkan nilai maksimal. Kemudian tetap jaga kesehatan, jika keluar menggunakan masker, rajin cuci tangan. Semoga tatap muka di sekolah akan segera dilaksanakan. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.